Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyukur binikmatillah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kenikmatan itu bagian daripada rahmatnya Allah yang diturunkan kepada kita semua, yang kita patut syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada tausiah kali ini saya akan membawakan tema kepedihan mati. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklum, yang namanya makhluk hidup di alam semesta ini, yang pernah hidup di dunia ini, pasti semuanya akan menicip yang namanya pati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan seorang mukmin hendaknya tidak perlu menakuti apa yang namanya mati, sebab pada hakikatnya walaupun kita bersembunyi di ruangan yang begitu dalam, ruangannya dikunci, di luar kuncinya dikunci lagi, di luar kuncinya lagi dikunci dengan pagar tembok yang sangat kuat, akan tetapi yang namanya kematian pasti tiba. Sebab yang namanya kematian tidak bisa diundur atau diajukan. Oleh karenanya sikap yang penuh dengan kecerdasan inilah bagaimana kita menyikapi kematian tersebut dengan bekal bahwasanya pada saat kita kembali kepada Sang Khalik, pada saat kita kembali kepada Sang Pencipta, membawakan amal kebaikan kita. Karena itu marilah kita selalu memperbanyak ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqam nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Dengan menyebut asma Allah yang pemurah lagi pengasih, ceritakanlah kepada mereka kisah Idris dalam kitab Al-Quranul Karim, bahwasanya ia adalah seorang yang sangat benar lagi seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya pada martabat teratas. Ini artinya apa? Nabi Idris adalah anaknya Nabi Sis, yang bapaknya Nabi Nuh yang bernama Ahnuh. Jelasnya Nabi Nuh putra Lamki bin Mutawish bin Mutawashih bin Ahnuh, yaitu nama Idris. Nabi Idris alaihi salam diterangkan di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepadanya sejumlah 30 sohifah. Ia pun adalah orang pertama pandai tulis menulis dengan pena. Beliau Nabi Idris pun pandai jahit menjahit dan ahli tentang ilmu perbintangan dan ilmu hisab dan juga ilmu perhitungan atau matematika. Nabi Idris diangkat oleh Allah pada martabat teratas, yakni tingkat kenabian yang mulia di sisi Allah. Namun ada yang menjelaskan yaitu surga, dan ada pula langit yang keenam atau keempat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semua sadar betul bahwa tidak ada bekal yang paling baik kecuali amal kebaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya pada saat ujian yang paling berat bagi seorang mukmin
adalah pada saat seorang mukmin menghadapi malaikat maut, yaitu pada saat menghadapi malaikat Nizrail. Karena kepedihan seseorang pada saat inilah sangat menentukan keimanan seseorang. Karena sakaratul maut begitu pedihnya, begitu sakitnya, sehingga pernah Nabi Isa alaihi salam ditantang oleh umatnya, "Wahai Nabi Isa, jikalau engkau benar-benar Nabi dan Rasul, sekarang bangkitkan ahli kubur yang telah mati." Akhirnya oleh Nabi Isa dimohonkan kepada Allah sholat 2 rakaat. Ketika dibangunkan adalah yang namanya Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ditanya oleh Nabi Isa, "Wahai Sam bin Nuh, sampean itu mati sudah berapa tahun?" Sam bin Nuh menjawab, "Wahai Nabi Isa, saya mati sudah selama 4000 tahun, wahai Nabi Isa. Tetapi rasa pedihnya sakaratul maut sampai sekarang itu belum sirna, belum hilang." Sehingga saking rasa pedihnya sakaratul maut, pada saat Sam bin Nuh itu wafat, rambut beliau masih hitam. Tetapi karena merasakan kepedihan sakaratul maut, sehingga rambutnya Sam bin Nuh itu sampai memutih. Karena itu kita untuk berdoa, Allahumma hawin, ya Allah mudahkanlah rasa pedihnya sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat detik-detik menghadapi sakaratul maut, begitu malaikat maut menghampiri beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dekatnya, ketika ruh sudah ada di dada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu matur kepada malaikat Jibril, "Apakah tidak ada yang lebih ringan rasa pedihnya sakaratul maut daripada yang kurasakan?" Malaikat maut menjawab, "Ya Habiballah, ya Rasulullah, ini seringan-ringannya keluarnya ruh." Kata Nabi, "Kalau ini seringan-ringannya ruh keluarnya ruh, maka pedih nian cukup diri saya yang menanggung. Rasa pedihnya sakaratul maut umatnya sudah aku tanggung pada diriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam suatu hadis diriwayatkan, "Idza aradallahu qabda ruhil mu'min, yaji'u malakul mauti min kibalil fami liyaqbida ruhahu." Apabila ketika Allah berkehendak mencabut ruh seorang mukmin, maka didatangkanlah seorang petugas malaikat maut dari arah mulutnya untuk mencabut ruhnya. Lalu dari mulut itu keluarlah zikir dan berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini, sebab setiap denyutan jantung, hembusan nafas, aku selalu menyebut, aku selalu zikir kepada Allah melintasi mulutnya. Walaupun kadang aku berbaring, tetapi tasbih ada pada genggamanku. Karena itu tidak ada jalan dari mulutku untuk keluarnya ruh." Kemudian kembalilah malaikat maut kepada Tuhan dan berkata demikian. Jawabnya, "Ya Tuhan, mereka tidak mau ruhnya keluar dari mulutnya, sebab dari arah mulutnya selalu untuk zikir kepada panjenengan." Akhirnya kata Allah, "Cabutlah dari arah yang lainnya." Maka malaikat maut pun hendak mencabut lewat tangannya, namun tangan orang mukmin itu pun menolak. "Saya tidak mau untuk dijadikan keluarnya ruh." Sebab apa? Sebab tangan ini selalu dipakai untuk mengulurkan sedekah, untuk membantu yatim piatu, untuk menyantuni yatim piatu, untuk membantu orang-orang yang lemah. Akhirnya di samping juga tangan ini diulurkan untuk sedekah, untuk menyayangi anak yatim, menulis ilmu pengetahuan,
dan mengangkat senjata pada saat perang. Kemudian malaikat maut hendak mencabut lewat kakinya, namun demikian kaki juga menolak. Alasannya kaki ini digunakan untuk berjalan menghadiri sholat jamaah. Kaki ini digunakan untuk menghadiri sholat hari raya Idul Fitri. Kaki ini selalu kugunakan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Kemudian malaikat maut hendak mencabut lewat telinganya, namun telinga ini pun menolak. Karena ia pun alasan tidak mau untuk dilewati keluarnya ruh, sebab telinga ini selalu dipakai untuk mendengarkan bacaan ayat-ayatnya Allah, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, untuk mendengarkan peringatan atau zikir. Kemudian malaikat maut hendak mencabut lewat matanya, namun matanya pun menolak untuk lewatnya roh, karena mata pun selalu untuk digunakan meneliti, mempelajari, melihat ayat-ayat-ibun Allah, melihat mushaf dan kitab-kitab. Akhirnya malaikat maut pun menyerahkan diri, mengadu kepada Allah, "Ya Tuhan, aku benar-benar dibuat tidak mampu menjawab argumentasi anggota-anggota tubuh orang mukmin itu. Maka tunjukilah aku cara mencabut rohnya orang mukmin." Jawabnya, "Tulislah asmaku pada telapak tanganmu dan perlihatkan pada rohnya, pasti ia bakal keluar dari mulutnya berkat mencintai asmaku setelah melihatnya." Maka dengan berkat asma Allah, lenyaplah rasa sakit waktu naza atau keluarnya roh. Demikian pula siksa penderitaan dan beban-bebannya. Begitu juga asma Allah yang ada pada di dada masing-masing. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhi minhu. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang imannya tertanam kokoh dalam hatinya, lagi pula didukung oleh pertolongan darinya. Oleh karenanya, pada saat seorang mukmin itu ibadah, semuanya dari anggota tubuh ini akan menjadikan saksi kepada Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat mulut ini dikunci, tangan-tangan mereka akan menjadikan saksi, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau orang mukmin itu ahli ibadah, kalau orang mukmin itu ahli kebaikan, maka wa yakhruju ruhul mu'mini min jasadi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Ruh orang mukmin keluar dari tubuhnya bagaikan orang mengambil sehelai rambut dari adonan bahan roti. Tidak terasa, karena begitu nikmatnya. Kita akan kondur, kita akan menghadap zat yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang-orang kafir itu mati, orang-orang kafir itu mau meninggal, mau wafat, itu menjerit alam semesta karena tidak tahan mendengar ceritanya orang-orang kafir. Berbeda dengan orang mukmin, pada saat mau mengalami kematian, mereka dengan senyum. Karena apa? Karena di akhir kalimat ucapan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Pertanyaannya, kematian adalah apa yang biasa ia lakukan? Kalau orang itu biasanya membaca Al-Quran, maka matinya pun dalam membaca Al-Quran. Kalau orang itu biasanya berzikir kepada Allah, matinya pun pada saat zikir kepada Allah. Tetapi na'udzubillah min dalik, apabila orang itu biasa bergelimangan
di dalam kemaksiatan, maka orang itu mati pun dalam bergelimangan kemaksiatan, sedang melakukan noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir hayat kita dicatat oleh Allah sebagai mati yang husnul khotimah, membawa iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita selalu akan menikmati rodotam miriyadil jinan, yaitu pertamanan di sorga. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Apabila lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Tapi apabila pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.